Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah. Kalau kamu sudah melihat tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong kuku. Dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi pas lagi di jalan ada yang ngirim video. Ustaz, ini katanya siapa yang berkurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pagi gak boleh potong kumis, gak boleh cukur bulu, gak boleh potong kuku. Makanya kalau ceramah itu jangan sampaikan satu mazhab saja. Yang mengatakan gak boleh potong kumis, gak boleh potong jenggot, gak boleh potong kuku, mazhab Hambali. Mazhab apa Pak? Hambali. Ingat itu. Jadi kalau ada yang ceramah, gak boleh potong kuku. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Hanafi boleh. Mazhab Maliki boleh. Makanya kalau ceramah itu jangan sampaikan satu mazhab. Akhirnya yang repot saya. Dia nanya ke saya terus. Ini gimana Pak Ustadz? Maka saya bilang, menurut mazhab Hambali, sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i boleh. Yang mau potong kumis, yang mau potong jenggot, yang mau. Kalau motong kumis teman Pak Ustadz, itu lain lagi pembahasannya. Ini tentang masalah ikhtilaf-ikhtilaf seputar hewan kurban. Itu kambing, sapi, lembunya jantan atau betina? Sapi, lembu, kambing, jantan lebih afdol. Alasannya loro. Satu, karena kalau betina dipotong, dia nggak bisa punya anak. Sedangkan Islam ini nyuruh kita berternak. Akikah, kambing. Walimah, kambing. Nikah, kambing. Mati, mohon maaf, yang disembelih sapi betina. Begitu disembelih, pas dibuka perutnya, mohon maaf, ada janinnya di dalam. Apakah anaknya itu mesti disembelih juga? Enggak, karena sembelihan ibunya sudah tercakup sembelihan anaknya. Tapi kalau saya pribadi enggak sanggup lah, kasihan. Makanya kalau kita beli sapi, kambing, periksakan dulu ke dokter kandungan. Dokter hewan. Dokter hewan. Dulu dosen saya waktu kuliah cerita. Ada orang hamil. Dibawa suaminya. Kata istrinya mau cepat mas, ini udah nggak tahan, sudah mau melahirkan. Akhirnya suaminya lihat ada tulisan dokter nih, mampir. Assalamualaikum, Pak Dokter, cepat ini mau lahir. Buka pintu, kata dokternya, mohon maaf, ana dokter hewan. Dokter hewan. Mana yang lebih hebat, dokter hewan atau dokter manusia? Kalau dokter manusia, dia nanya dulu, gimana gejalanya Pak? Gimana perasaannya? Kalau dokter hewan nggak ada nanya. Itu maka dokter hewan itu lebih hebat, dia bisa memahami. Kata dokter hewan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mulai tausiah jam 7:30. Sekarang sudah jam 8:30 lewat 5. Jadi saya di mana-mana ceramah itu 1 jam. Kecuali di Masjid Al-Ikhlas Suryajaya Perkasa. Di sini saya ceramah 1 jam 3 menit. Terkait tentang masalah kurban. Ada yang mau ditanyakan, yang masih mengganjal di pikiran, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, silakan Ibu, Bapak mau nanya, nanti saya jawab. Pertanyaan terkait kurban atau terkait baju hari raya dan THR. Tahun ini saya mau kurban, uangnya sudah tersedia, tapi jalan di lingkungan kami rusak.
Lebih baik mana? Uang kurban atau perbaikan jalan yang rusak? Ngumpul sama Pak RT, Pak RW. Kumpul Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Lurah. Judul pertemuannya mau dibawa kemana hubungan kita. Karena kalau ditanggung sendiri berat. Sementara yang memakai jalan ini kita beramai-ramai. Sedangkan jalan ini adalah kepentingan umum. Namanya masolih ammah. Tanggungan negara. Dari mana negara membangun jalan? Dari pajak. Ibu bayar pajak. Ya, bapak bayar pajak. Itu. Jadi bukan uang kurban yang dilarikan ke situ. Pajak kita. Dan negara kita ini kaya. Ada dari batu bara, ada dari nikel, ada dari minyak kelapa sawit. Nah, itu. Jadi kita musyawarah, iuran, beli semen, nah baru. Kalau kebetulan ada ibu, bapak gubernur, wali kota, ada anggaran. Tapi kalau nggak ada, kita iuran. Gimana Bapak RT RW, Kades Kadus, ada nggak anggaran untuk ini? Nggak ada, karena dolar sudah naik 17.000. Ya udah, kalau nggak ada kita iuran. Iurannya berapa satu orang? 200.000. Iuran 200 untuk jalan, yang setoran untuk kurban tetap. Jadi dua-duanya jalan. Duit kurbannya dapat beribadah dan untuk jalan juga dapat. Itu solusinya. Jangan uang ini bulat karena ini juga ibadah. Ini. Itu cara solusi yang ditawarkan untuk supaya dua-duanya jalan dapat. Jalannya dapat, kurbannya pun dapat. Demikian. Wallahu a'lam.